happy at home. Oke, masih ingat hari apa hari ini? Hari Jumat. Oke, kita akan bersukacita kembali di hari Jumat ini. Tapi sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Oke, semua fold your hand and close your eyes. Lord, thank you for today. Thank you for our father and mother. Thank you for our teachers and friends. Bless us in Jesus' name. Amen. Oke, semua pasti berdoa ya. Wah, hebat ya Miss ya. Hebat, anak Happy Holy Kids anak hebat. Oke, sekarang kita mau baca apa, Miss? Golden words kita hari ini masih ingat di mana? Terambil di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke, good job. Oke anak-anak, sekarang kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Miss mau semuanya stand up, berdiri. Stand up. Lagunya berjudul Jangan Kau Pandang Tubuh Kecil. Musik. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Jangan kau pandang, jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Ulang lagi ya, haleluya. Haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Oke, semuanya sudah semangat? Iya, tadi lagunya bagus sekali ya. Nanti anak-anak di rumah boleh mengulangi kembali. Sekarang waktunya kita akan berolahraga. Oke, kita sama-sama berolahraga ya. Oke, good job. Oke anak-anak, kita akan senam bersama musik. Derap langkah, gegap gempita, ayo kita maju bersama. Derap langkah, gegap gempita, kita didik tunas-tunas bangsa. Dengan hati gembira, dengan rasa bahagia, cerdaskan semua anak-anak Indonesia. Dengan hati gembira, dengan rasa bahagia, cerdaskan semua yang berakhlak mulia.
cerita firman Tuhan. Anak-anak, duduk yang rapi, buka telinganya lebar-lebar, pasang matanya baik-baik ya, supaya anak-anak mengerti cerita dari firman Tuhan ini. Oke? Selamat menonton. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Cerita yang tadi kita sama-sama nonton dan kita dengar bersama, bagaimana ceritanya? Bagus tidak? Bagus, iya. Apa pesan yang terambil buat anak-anak? Ya, lihat tadi ada seorang bapak kan, dia jalan sendirian ya. Dia dirampok sama orang jahat. Jadi anak-anak kalau kemana-mana jangan berani keluar sendiri ya. Harus ditemani sama orang yang lebih besar seperti mama, papa, opa, oma, atau tante ya. Jangan keluar sendiri, Ma. Aku mau ke mall ya. Jalan sendiri. Bisa tidak anak-anak? Tidak. Nanti ada orang jahat. Nah, terus apa lagi pesan kedua dari cerita ini? Pesannya supaya anak-anak mau menolong orang lain. Tidak peduli itu orang kita kenal atau tidak kita kenal ya. Seperti yang biasa kita lakukan, kita memberikan bantuan kepada teman-teman kita yang terdampak bencana, atau memberikan makanan untuk teman-teman di pinggir jalan, itu sudah sangat baik karena anak-anak mau menolong walaupun tidak kenal siapa orangnya. Oke? Nah, itulah cerita firman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai, good morning. Gimana kabarnya? Luar biasa. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan suatu
kegiatan yang pastinya anak-anak senang. Apa ya kira-kira? Neng, coba lihat. Mendiana mempunyai masker, tetapi bentuknya kayak topeng. Nah, perhatikan ya. Nah, seperti ini. Mendiana punya masker. Nah, bagus nggak maskernya Mendiana? Oke? Nah, sekarang anak-anak pada saat membuat masker, kita pertama-tama, tapi sebelumnya Mendiana buka dulu ya maskernya ya. Nah, Mendiana simpan. Pertama-tama kita mengambil karton. Ada ya karton yang Mendiana sudah bagikan kemarin sebelum pembelajaran dimulai. Kita mengambil karton, setelah itu kita mengambil satu buah gunting. Tetapi guntingnya hanya dipergunakan untuk menggunting karton seperti ini jadinya nanti. Ya, tidak dipakai untuk menggunting baju mama atau rambut adik. Oke? Nah, anak-anak, pertama kita mengambil selembar karton. Ya, kita ukur sesuai dengan selebar dan sepanjang ukuran HPS. Setelah itu kita melipat dua. Lipat dua seperti ini ya. Kita setrika dulu supaya ada batasnya ya. Nah, setelah itu kita buka dan kita akan melipat berbentuk segitiga di batas garis ya, sampai batas garis lipatan yang tadi kita sudah buat. Setelah itu kita balas buat sebelahnya ya, jadi dia berbentuk seperti atap rumah ya. Begitu juga dengan sebelahnya, kita buat lagi seperti bentuk atap rumah. Nah, anak-anak, saat ini kita membuat masker. Kenapa kita harus membuat masker? Karena masa COVID seperti ini, anak-anak pada saat keluar rumah harus menggunakan masker. Nah, jadi supaya anak-anak tidak perlu beli, anak-anak bisa membuat sendiri. Nah, seperti ini modelnya. Setelah itu kita lipat. Setelah kita lipat lagi. Ya. Nah, ya. Jadi setelah lipat seperti ini, jadi bentuknya seperti ini. Awalnya seperti ini ya. Terus kita lipat dua seperti ini. Setelah itu kita mau menggunting sedikit ya dari sini. Kita gunting secara perlahan-lahan. Guntingnya buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup ya. Nah, sekarang tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Nah, buka, tutup lagi. Ya, sampailah pada saat kita sisakan sedikit ya supaya tidak putus. Nah, setelah itu, wah, maskernya polos ya. Aku mau buat masker supaya lebih cantik atau lebih bagus kelihatan. Nah, anak-anak bisa menggambar apa aja di sini. Misalnya anak perempuan bisa menggambar bunga, buat lingkaran. Kita buat lagi 1, 2, 3 ya, buat seperti ini ya. Nah, sebelah lagi kita buat ya sampai selesai ya. Nah, sebentar lagi sebelah lagi kita buat lagi. Nah, ya, buat lagi. Tetapi bagi anak-anak yang mau buat bisa menggunakan bisa menggunting kertas origami untuk tempel di sini. Bisa juga anak-anak menggambar, baru anak-anak beri warna. Setelah itu, anak-anak kita sudah menggambar di bagian luarnya. Setelah itu kita bagian dalam lagi, ya. Kita gambar. Nah, anak-anak bisa menggambar keseluruhannya supaya bisa kelihatan gambarnya. Bisa dari sini. Terserah anak-anak bisa gambar apa aja. Gambar Spiderman boleh.
Gambar bunga boleh. Gambar burung boleh. Nah, jadi sesuai dengan selera anak-anak. Atau anak-anak juga bisa menempelkan kertas menggunakan kertas origami. Nah, nih Mem Diana gambar apa nih? Nah, ya. Nah, seperti ini. Nah, nah ya. Jadi bisa anak-anak bisa tempelin di sini supaya lebih kelihatan menarik. Nah, di sini lagi Mem Diana bisa gambar lagi ya. Nah, kupu-kupu itu suka hinggap di bunga-bunga. Nah, seperti itu. Nah, jadi deh. Nah, anak-anak, selesailah sudah kita membuat masker melalui menggunakan karton manila. Anak-anak juga bisa membuatnya dengan menggunakan kertas apa aja yang ada di rumah. Kalau anak-anak malas mau menggambar, anak-anak bisa menggunakan kertas kado. Nah, anak-anak kalau umpamanya malas mau juga menggambar, anak-anak bisa menggunting kertas dari kertas origami. Pokoknya sesuai dengan kreativitas anak-anak dan apa aja anak-anak bisa pergunakan untuk membuat masker. Tidak harus menggunakan karton seperti Mem. Nah, sekarang kita coba ya. Mem Diana masukkan di kepalanya Mem Diana. Nah, setelah itu Mem Diana buka. Nah, jadi deh masker kita. Oke, siapa yang membuat masker seperti Mem Diana? Iya, mantap. Mem Diana tahu semuanya. Anak TK Happy Holikis, anak yang kreatif, ya, hebat, heboh, keren. Ya. Sekarang kita mau berdoa. Tunduk kepalanya, tutup matanya. Lord, thank you for your blessing. We want to go home. In Jesus' name, amen. Okay, bye-bye. God bless you.